Halo minasan, kembali lagi bersama Digi Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Shaman King, episode 48. Sebelumnya, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada kalian semuanya. Dikarenakan suatu alasan khusus, kondisi dubbing kami jadi seperti ini. Kami harap, hal ini tidak mengurangi minat kalian untuk menyaksikan konten-konten kami. Selanjutnya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian and enjoy this video. Di awal scene diperlihatkan, Lyserg tengah mengucapkan salam perpisahan pada Bronn. Di mana Bronn sendiri adalah mentornya dalam berlatih dan memasuki turnamen Shaman Fight. Untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya, dan dalam perjalanannya untuk mengalahkan Hao, Lyserg begitu bersyukur dan berterima kasih, karena Bronn telah menjadi pembimbingnya selama ini. Namun Bronn yang disangka telah mati, ternyata masih hidup dan meluncurkan sebuah serangan yang tepat mengenai jantung Lyserg. Saking terkejutnya, Lyserg tidak bisa bergerak dan berkata-kata. Bronn yang sudah kesetanan, lantas berbalik dan hendak menyerang Yoh dan kawan-kawan yang masih dalam kondisi terjebak di sarang laba-laba. Saat itulah, Maiden dari dalam kotak penyiksaannya berinisiatif turun tangan, untuk menghadapi keganasan Bronn. Bronn sendiri merasa sangat senang, karena bisa menghadapi Iron Maiden Jeanne secara langsung. Bronn menganggap kalau Maiden adalah lawan terbaik yang bisa digunakan, untuk menguji kemampuan hebatnya. Namun tanpa banyak bicara, Maiden langsung menyerang Bronn dengan pisau guillotine, hingga kedua tangan Bronn terpotong dengan begitu mudah. Tidak berhenti di situ saja, Maiden juga mengekang semua tubuh Bronn, dengan menggunakan alat penyiksaan berupa penghancur tengkorak dan lutut, yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sebenarnya, Maiden hanya ingin menghukum Bronn dengan mengekangnya seperti ini, serta membiarkannya untuk menahan rasa sakit untuk sementara. Nanti jika semuanya telah berakhir, Maiden berencana untuk memulihkan Bronn seperti sedia kala. Sayangnya, Bronn tidak ingin dikasihani. Dia pun mengeluarkan seluruh energi spiritualnya, hingga menutupi seluruh tubuhnya dengan Oversoul Blue Net. Kondisi ini pun, membuat tubuhnya berganti menjadi laba-laba. Bronn pun lantas melompat dan hendak menerkam Maiden. Namun sebelum hal itu terjadi, dengan cepat Lyserg menghentikan langkah Bronn, dan meminta Maiden untuk tidak membuang-buang energi spiritualnya dengan sia-sia. Lyserg yang tadinya telah mendapat serangan telak di jantungnya, nyatanya masih baik-baik saja. Serangan Bronn hanya mengenai kacamata peninggalan Marco, yang tersembunyi di balik jubahnya. Sebenarnya, kacamata Marco adalah kacamata anti peluru. Hal ini pun membuat Lyserg masih sehat, dan akan melawan Bronn habis-habisan. Dia pun memukul mundur Bronn. Walaupun Bronn mencoba memukul Lyserg dengan berbagai cara, namun Lyserg terlihat tenang dan tidak peduli. Nyatanya, hati Bronn saat ini sedikit terguncang. Meskipun telah menerima serangan telak dari api Mastema Dolkim, Bronn masih memaksakan tubuhnya untuk melakukan perlawanan. Lyserg berkata, jika mental seseorang sudah mulai goyah, maka tidak ada hal yang bisa mendukungnya dalam bertarung. Hal ini pun juga berlaku bagi Bronn. Kali ini, Lyserg kembali mengucapkan kata terima kasih pada Bronn, dan dia kembali menyerang dengan api ungunya, hingga membuat Bronn hangus dan tidak bernyawa. Lyserg pun menyerukan pada semuanya, untuk segera melanjutkan perjalanan pada plan selanjutnya, karena mereka semua tidak boleh membuang-buang waktu, dan membiarkan Hao bergabung dengan Great Spirit. Perjalanan pun berlanjut pada plan gunung berapi. Suasana di plan ini begitu panas, karena banyaknya gunung berapi, yang mengeluarkan lava panas berwarna merah menyala. Makna yang merupakan penjaga plan ini, terlihat sangat meremehkan Ren dan Horo-Horo, di mana keduanya telah dibangkitkan sebanyak 3 kali, sepanjang perjalanan ini. Makna pun berkomentar, bahwa energi spiritual mereka berdua tidak akan bertahan, untuk melewati 2 plan lagi. Makna juga memastikan, bahwa tidak akan ada lagi yang bisa diselamatkan, ataupun dibangkitkan, di tempat kekuasaannya ini. Ketika Opaco menyapa Makna yang merupakan sesama pengikut Hao, tiba-tiba saja, Makna menyerang Opaco dengan roh pendampingnya. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki tempat sakral milik Shaman King,
walaupun itu Opaco sekalipun. Untungnya, dengan sigap Choco segera bergerak dan menyelamatkan Opaco. Choco pun lantas marah-marah karena Magna begitu tega menyerang seorang bocah yang tidak berdaya sama sekali. Mendengar hal ini hanya membuat Magna tersenyum, karena pada dasarnya, Opaco bisa menjaga diri tanpa bantuan dari siapapun. Magna juga menyinggung tentang kekuatan tersembunyi milik Opaco, di mana Yoh dan yang lainnya masih belum mengetahuinya hingga saat ini. Dia pun memperkenalkan roh pendampingnya, yaitu Magnescope, yang merupakan roh seekor burung hantu, dengan kemampuan penembak jitu profesional, dan bisa terbang di dalam kegelapan untuk menjatuhkan musuhnya. Dengan cepat, Magna menggunakan Oversoul-nya, dan bergerak untuk menyerang Maiden di dalam kotak penyiksaannya. Dia melakukan hal ini, karena Maiden merupakan musuh yang merepotkan, dan bisa memulihkan para saman yang lainnya. Ketika Magna telah berhasil mengoyak kotak penyiksaan tersebut dan membukanya, nyatanya, Maiden tidak berada di sana. Hal ini pun membuat dirinya agak kaget. Ren berkata pada Magna, kalau Maiden telah menghabiskan banyak energi spiritualnya, untuk membangkitkan dirinya dan Horo-Horo. Mereka semua pun terpaksa meninggalkan Maiden di dalam pelan lembah, untuk memulihkan diri. Hal ini pun membuat perasaan Ren dan Horo-Horo begitu lemah, dan begitu menyedihkan, karena telah merepotkan Maiden serta menghambatnya. Setidaknya setelah bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, Ren dan Horo-Horo berniat untuk mengalahkan Magna di sini. Ren juga sudah memantapkan hatinya, dengan berjanji tidak akan melakukan pertarungan yang memunculkan keraguan lagi. Namun Magna terus mengejek, dan mengolok-oloknya, karena di matanya, Ren adalah bocah pembual lemah yang selalu banyak alasan. Dia juga berkata, bahwa hidup Ren begitu menyedihkan. Walaupun sudah dihujat seperti itu, Ren tidak melakukan penyangkalan sedikitpun. Dia pun melompat ke udara, dan telah bersiap dengan Oversoul-nya, untuk menghantam Magna. Bagaimanapun juga, akan sangat menyedihkan bagi Ren, jika dia mati kembali dalam keadaan yang memalukan seperti ini. Serangan Bushin Jutsu Ren benar-benar telak mengenai tubuh Magna, hingga Oversoul-nya hancur berhamburan. Magna pun mulai bernyanyi, dan menggunakan Patch Song, untuk memulihkan semua energi spiritualnya. Dia pun menyerang Ren, dengan kaki burungnya secara bertubi-tubi, dan Ren hanya bisa mengelak saja, tanpa ada perlawanan yang berarti. Ketika Ryu bertanya, mengapa Ren tidak melakukan perlawanan, tiba-tiba Opaco mengungkapkan, kalau Ren memang sengaja menangkis semua serangan yang datang padanya. Untuk selanjutnya, Ren pasti bisa menghindari serangan Magna sepenuhnya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, Ren telah berhasil menghindar dari cengkraman cakar Magna yang sangat mengerikan. Yo pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah ini kekuatan Opaco yang tadinya sempat disinggung oleh Magna. Namun saat ini, Yo masih belum yakin dengan kekuatan sejati Opaco. Dia pun berinisiatif untuk bertanya langsung pada Opaco, khususnya apa yang saat ini sedang dipikirkan oleh Ren. Opaco pun menjawab, bahwa dia tidak begitu mengerti apa-apa. Namun detailnya, Opaco tidak tahu karena pemikiran Ren begitu banyak, dan sangat rumit untuk diungkapkan. Ren sangat marah, karena merasa dirinya begitu lemah dan menyedihkan. Oleh karena itulah, Ren ingin menghajar abis lawan di depannya, dengan teknik terbaiknya. Jawaban Opaco ini pun membuat Yoh yakin, kalau sebenarnya Opaco bisa membaca pikiran orang lain. Dia pun bertanya-tanya, mengapa Hao menyerahkan salah satu kekuatan terbaik ini pada Yoh dan yang lainnya. Yoh pun mendapatkan sebuah penglihatan, tentang sosok iblis Z yang masih belum begitu jelas. Inilah yang membuatnya ingin menyampaikan sebuah hal penting, kepada semua teman-temannya sesegera mungkin. Yoh pun meminta Ren, untuk segera mengeluarkan teknik terbaiknya, agar pertarungan ini segera usai. Di tempat lain, Tamao berkata bahwa sudah 4 jam berlalu, semenjak Yoh dan yang lainnya bergerak ke benua Mu. Dia berharap, semuanya akan baik-baik saja. Namun Anahol menanggapinya dengan dingin. Anahol yakin, dalam pertarungan kali ini, pasti akan ada yang tewas. Di pantai barat pulau ini, semua orang nampak menikmati waktu bersantai, makan bersama dengan barbeque sebagai hidangan utamanya. Keluarga Asakura dan klan Tao, terlihat begitu hangat dan akrab. Sayangnya, sisa-sisa pengikut Hao terlihat begitu murung dan sedih. Saat ini, mereka jelas-jelas telah kehilangan tempat untuk bernaung. Demikian juga dengan Anahol. Sebelumnya, kakaknya telah dibantai dalam turnamen ini, dan dia menjadi pengikut Hao untuk membalas dendam. Tapi sekarang, dia sudah kehilangan arah, dan sudah tidak ada lagi yang ingin dia lakukan. Ana mengungkapkan,
kalau energi spiritual Maiden, yang merupakan pembunuh kakak Anahol telah terkuras habis. Di plan lembah, Maiden yang sendirian, sepertinya tidak sempat untuk memulihkan energi spiritualnya. Mimpinya telah berakhir di tempat ini. Dia seakan-akan baru terbangun dari mimpinya, di mana dia telah memahami arti dari keadilan yang sebenarnya. Untuk saat ini, hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan, yaitu mendoakan keberhasilan para prajurit. Kembali pada plan gunung berapi, Magna masih terus menyerang Ren dengan cakar-cakar kuatnya, dan tidak sedikit pun memberikan kesempatan pada Ren untuk melakukan serangan balik. Beberapa saat kemudian, gunung berapi mulai aktif dengan mengeluarkan semburan lavanya. Magna pun secara tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dari balik persembunyiannya, Magna berkata bahwa ini adalah esensi sejatinya. Dengan ini, Magneskop bisa memaksimalkan potensinya sebagai penembak jitu dari kegelapan. Ketika Magna akan menyerang Ren dari belakang, tiba-tiba saja, Ren bergerak secepat kilat dan menghindari serangan dadakan tersebut dengan sempurna. Hal ini tentu saja membuat Magna begitu terkejut. Ren sudah mulai terbiasa dengan serangan monoton Magna. Dia pun mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya untuk membantai Magna. Serangan kuat milik Ren ini bernama Elekbang. Serangan ini pun pada akhirnya membuat Magna menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Hao telah mencapai plan terakhir yaitu alam semesta. Dia pun ditemui oleh sang penjaga plan ini, yang mempunyai wujud alien. Alien ini bernama Rutherford. Hao pun terlihat begitu kagum dengan plan ini, di mana pada kenyataannya benar-benar vakum, dan tidak memiliki gravitasi. Rutherford pun langsung membimbing Hao ke tempat sakral di mana Shaman King sebelumnya bersemayam. Sesampainya di tempat sakral, Rutherford mempersilahkan Hao untuk masuk. Sementara dia akan berjaga, dan melindunginya dari luar gerbang. Di dalam tempat ini, Hao memberikan salam pada Shaman King sebelumnya, yang sudah tinggal tulang tengkoraknya saja. Dalam perjalanan ke gerbang plan selanjutnya, Yo menginformasikan pada semuanya, kalau Opaco memiliki kekuatan untuk membaca pikiran. Dia pun tidak begitu memahami, mengapa Hao memberikan kekuatan unik seperti ini pada kelompoknya. Ren pun bisa memahami maksud Yo, daripada prajurit lainnya. Menurutnya, Hao adalah orang yang sulit ditebak. Kekuatannya memang sangat besar, namun isi pikirannya pasti jauh lebih besar lagi. Singkat cerita, Yo dan kawan-kawan telah sampai di plan selanjutnya, yaitu plan danau. Tempat ini dijaga oleh Radim, sang pembawa acara turnamen Shaman Fight. Di tengah danau, Radim mengungkapkan rasa sedihnya yang begitu mendalam, karena harus menghentikan langkah para Shaman, yang telah dikenalnya selama turnamen berlangsung. Dikarenakan dia adalah panitia suku Pech yang memiliki tugas untuk melindungi Shaman King, maka mau tidak mau, dia harus melaksanakan tugasnya tersebut. Dia pun menunjukkan roh pendampingnya, yang merupakan roh pelikan perak, dan menyelimuti mic-nya dengan energi spiritual, hingga menyerupai sebuah pedang cahaya. Dia pun meminta semuanya untuk maju menghadapinya. Sebelum maju, Yoh melihat kalau seluruh energi spiritual Radim terfokus pada satu titik. Kekuatannya pun semakin berlipat-lipat, karena efek dari Pech Song. Scene berpindah pada Mikihisa dan Bloken, yang masih bercengkrama, dan membakar barbecue di pinggiran pantai. Malam itu ombak begitu tinggi. Mereka berdua tidak menyangka, kalau saat ini bisa duduk santai berdua, serta makan bersama. Padahal sebelumnya, mereka adalah musuh. Mikihisa pun kepikiran Red Sep dan adiknya, karena mereka sangat menyukai barbecue, namun hingga kini masih tidak terlihat batang hidungnya. Beberapa saat kemudian, Jun datang dan menginformasikan, kalau Red Sep dan Seiram tidak bisa ditemukan dimanapun. Miki pun begitu terkejut mendengar informasi dadakan Jun ini. Ternyata, Red Sep dan Seiram saat ini tengah menyelam di dalam lautan bersama dengan Golem. Red Sep sangat kecewa, karena ditinggalkan begitu saja oleh Yoh dan yang lainnya. Menurutnya, untuk mengalahkan Hao, seharusnya cukup dengan menggabungkan semua kekuatan dan menyerangnya begitu saja. Dalam layar monitor, Seiram mendeteksi energi spiritual Hao yang mencapai 1,25 juta. Kedua bocah ini pun berencana untuk menerobos dinding udara dan masuk ke dalam tempat peristirahatan sang Shaman King. Sementara itu, Yoh dan Radim masih bertarung dengan begitu sengit. Yoh begitu terkejut, karena serangan Radim begitu sangat kuat, hingga menghancurkan teknik Byakko miliknya. Teknik Susanoo milik Ryu pun tidak ada apa-apanya di hadapan Radim. Bahkan Mastema Dolkim milik Liserk
dibuat tidak berdaya di hadapan Radim. Yo tidak ingin menyerah di tempat ini, dia pun kembali mengaktifkan Byakko, dan kembali menyerang bersama dengan Chokolov. Hebatnya, serangan dadakan dari dua arah ini, berhasil dipatahkan dengan mudah oleh Radim. Dia pun kembali melayang di tengah danau dan berkata kalau para saman begitu payah, serta tidak memiliki kesempatan untuk menang darinya. Dia pun meminta semuanya untuk segera pulang dan meninggalkan plan ini. Ryu dan Choco pun jadi tidak terima karena dibilang lemah. Namun Radim menjelaskan tentang detail penggunaan energi spiritual para saman yang begitu boros. Menurutnya, Yo dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan, apalagi di depan telah menunggu beberapa panitia yang siap menghadang mereka semua. Parahnya lagi, mereka mau tidak mau harus berhadapan dengan Hao, sang Saman King. Mau diserang dari arah manapun, Radim sudah siap. Tentunya, dia juga akan melakukan serangan balasan pada Yo dan yang lainnya. Energi spiritual yang telah terkuras dengan begitu cepat, dan mau bertahan segila apapun, sepertinya semua hanya sia-sia saja. Pada akhirnya, Radim meminta semuanya untuk menyerah, dan melepaskan semua Oversoul-nya. Yo kembali melakukan analisa pada kekuatan Radim yang cukup unik. Selain memfokuskan seluruh energi spiritualnya pada satu titik, Radim juga memiliki kemampuan bela diri yang begitu mumpuni. Menurut Yo, Radim tidak hanya pandai berbicara, namun juga memiliki talenta khusus, hingga membuatnya menjadi pembawa acara turnamen Saman Fight. Namun Choco dan Ryu sudah tidak peduli pada semua itu. Yang pasti, mau sekuat apapun lawannya, mereka hanya cukup untuk menjadi lebih kuat, dan mengalahkan semua musuh di hadapannya. Ren begitu kecewa, karena posisi Radim berada jauh dari jangkauan petirnya. Sepertinya Radim lebih memilih menjaga jarak dari Ren dan Horo-Horo, karena mereka berdua memanfaatkan kekuatan alam, yang didukung oleh plan ini. Untuk langkah awal, Ren berencana untuk memecah serangan Radim. Setidaknya dia tidak sudi, jika harus dikalahkan oleh seorang yang tidak ada niatan membunuh lawannya seperti Radim. Hal ini pun membuat Radim terdiam sejenak. Namun sesaat kemudian, dengan gerakan super cepat, Radim memutuskan untuk menghunuskan pedang cahayanya tepat mengenai tubuh Faust, yang terlihat begitu lemah dan tidak berdaya. Oke minasan, itulah akhir dari alur cerita anime Saman King episode 48. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semuanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini, dengan klik tombol like, komen dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.